Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devan Japareka Setiap, biasa dipanggil Devan. Untuk di video kali ini saya akan melakukan praktek untuk konfigurasi dua gedung atau dua router di VoIP. Oke, untuk bahan-bahan yang diperlukan di sini ada router 2811, kemudian ada switch yang 2960, kemudian laptop, IP phone, home VoIP, kemudian analog phone. Nah, untuk kabelnya di sini kita menggunakan chopper crossover dan chopper straight through. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke dalam prakteknya. Pertama-tama kita tambahkan routernya di sini yang 2811-nya 2. Kemudian kita masukkan switchnya yang 2960. Kemudian kita menambahkan laptop, kemudian IP phone-nya kita kasih 3. Kemudian home VoIP, lalu analog phone. Kita lakukan hal yang sama di router kedua dengan laptop, IP phone, kemudian home VoIP, lalu analog phone. Nah, setelah itu kita akan memasang kabel yang chopper crossover untuk di router 1 dan 2. Kenapa kita menggunakan crossover? Karena crossover itu berfungsi untuk menyambungkan dua perangkat yang sama. Kemudian kita menggunakan straight through untuk menyambungkan dua perangkat yang berbeda. Sini saya langsung pasang saja kabelnya agar tidak lama. Kita lakukan hal yang sama di router kedua. Masih menggunakan kabel yang sama, yaitu straight through. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan kabel phone untuk menyambungkan dari home VoIP menuju analog phone-nya. Nah, salah. Setelah itu, jangan lupa kita akan menyalakan IP phone-nya dengan cara pencet IP phone. Kemudian yang di bagian IP phone power adapter ini kita tarik ke bawah, atau bisa langsung dari sini. Kita lakukan hal yang sama di IP phone berikutnya. Nah, setelah itu kita akan melakukan konfigurasi pada router 0 pada router 1 dengan cara pencet lalu CLI. Di bagian ini kita ketik saja no, lalu enable, lalu configure terminal. Nah, di sini kita masukkan Ethernetnya, karena di sini saya internet si router 0 ke 1-nya 0/0, maka di sini saya tulis 0/0. Kemudian kita enter. Setelah itu kita masukkan IP address-nya 20.20.20.1. Kemudian net mask-nya 255.255.255.0. Setelah itu kita enter, no shoot, lalu exit.
Maaf, salah. Exit. Nah, setelah itu kita akan melakukan konfigurasi untuk dari router ini menuju ke switch dengan cara sama, kita masukkan INT interface, karena saya dari router ke switchnya menggunakan 0/1. Kemudian kita enter. Sini kita masukkan IP addressnya 13.13.13.1, kemudian netmasknya 255.255.0, kemudian kita enter, lalu no shoot. Setelah itu enter, lalu enter, exit. Setelah itu kita akan membuat IP DHCP dengan berita IP DHCP full voice, lalu enter. Di sini kita masukkan IP-nya. IP-nya kita masukkan 13.13.13.0 dengan netmask 255.255.255.0. Kemudian kita enter. Setelah itu kita akan menulis default strip router agar si routernya mendapatkan default routernya 13.13.1 dan tidak dipakai di router yang lain. Kemudian kita enter, lalu option 150 IP 13, IP-nya sama ya, 13.13.13.1. Setelah itu kita enter. Nah, setelah itu kita exit saja. Setelah itu kita akan menulis IP DHCP excluded strip address. Sini kita masukkan IP-nya masih sama 13.13.13.1. Kemudian kita enter. Setelah itu kita akan melakukan konfigurasi untuk telepon-teleponnya menggunakan perintah teleponi /service. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita nulis max DN-nya. Nah, di sini max DN-nya maksudnya gimana kalian? Di sini saya menggunakan 5 perangkat ya. Nah, 5 perangkat. Jadi max device-nya cuma bisa masuk 5 perangkat. Jika mau menambah jadi 6, 7, itu harus diulang lagi untuk konfigurasi yang teleponi service-nya. Sini saya pasin aja 5, kemudian sama di max IPON kita kasih 5 juga. Setelah itu kita akan masuk IP search strip address. Sini kita sama IP-nya 13.13.13.1 port 2000. Kemudian kita enter. Setelah itu kita masukkan auto assign 1 to 5. Nah, auto assign ini berfungsi untuk memberi nomor pada telepon ini secara otomatis di device 1 dan device 5. Kemudian di sini kita enter saja, lalu exit. Nah, kemudian kita akan memberi nomor pada masing-masing device dengan cara IPON garis DM 1, kemudian number. Sini kita kasih saja 111, kemudian enter. Lakukan hal yang sama sampai IPON DM 5. Oke, setelah itu kita exit saja. Kita
kita sudah selesai melakukan konfigurasi untuk router yang satu. Kemudian kita geser ke router yang kedua. Kita konfigurasi dengan perintah yang sama seperti kita mengkonfigurasi di router satu. Ini kita awalan kita mau, kemudian enable, configure terminal. Sini kita masukkan interface yang 0/0 untuk konfigurasi kepada router yang ke satu tadi. Sini kita masukkan IP address-nya, kita kasih contoh 20.20.20.2, kemudian mask-nya masih sama 255.255.255.0. kemudian kita enter. Setelah itu kita no shoot, lanjut exit. Setelah itu kita akan melakukan konfigurasi pada interface yang 01 dengan perintah yntech fa 0/1. Ini perintah untuk konfigurasi kepada si switch-nya ya teman-teman. Kita enter saja. Selanjutnya kita masukkan IP address-nya. IP address 14.14.14.1. Kemudian masukkan netmask-nya 255.255.255.0. Kemudian kita enter. Setelah itu kita lakukan hal yang sama dengan masuk, exit. Setelah itu kita akan melakukan konfigurasi DHCP-nya dengan perintah IP DHCP full voice. Sini kita masukkan IP-nya 14.14.14.0 255.255.255.0 dan kita enter. Setelah itu kita masukkan default strip router sama IP-nya 14.14.14.0. Oh maaf, titik 1 salah. Hal yang sama di ini yang kedua, option 150 IP ini baru sama 14.14.14.1. kemudian kita enter lalu exit. Selanjutnya kita akan masuk ke IP DHCP excluded strip address 14.14.14.1. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bagian setting teleponnya, konfigurasi telepon dengan cara teleponnya service. Kemudian kita enter. Di dalam service ini kita masukkan lagi max strip DM-nya. Kita samain 5 karena perangkat yang di router 2 ini kita hanya menggunakan 5 perangkat. Sama max IP-nya juga. Max IP 5. Enter. Setelah itu kita akan masuk di IP source ini, IP source strip address 14.14.14.1 port 2000. Kemudian kita enter. Setelah itu kita akan auto assign 1 to 5. Kemudian enter. Setelah itu kita exit dan di sini kita akan memberi nomornya sama seperti tadi, IPON strip DM 1. Di sini kita lakukan hal yang sama sampai 5 number. Sini saya kasih 101 dan seterusnya.
Oke, setelah itu kita exit. Nah, setelah ini kita akan melakukan konfigurasi pada switch 1 dan switch 2. Di sini konfigurasi untuk switch 1 kita tekan enter dulu, kemudian enable, configure terminal. Sini kita switch port, tapi saya singkat aja menjadi SW, range FA 0/1 sampai 24. Maksudnya jadi interface range jarak yang 0/1 sampai 24, di antara 1 atau sampai 24. Kemudian kita enter. Kemudian maaf salah, kita sebelumnya salah nulis guys, jadi harusnya ini bukan switch port tapi int range FA. Kemudian kita enter, baru di sini kita masukkan switch port voice VLAN 1, kemudian kita enter, lalu exit. Kita lakukan hal yang sama pada switch yang kedua ini. Nah, kita enter. Di sini kita masukkan yang sama, switch port voice VLAN 1. Kemudian di sini kita exit saja. Nah, setelah itu kita akan melakukan routing agar bisa saling informasi dari router yang satu ini menuju router yang kedua dengan cara masuk lagi di router 1, kemudian kita enter. Nah, di sini kita langsung masuk saja ke IP root yang untuk router 1 14.14.14.0 255.255.255.0, kemudian masukkan lagi IP 20.20.20.2, kemudian kita enter lalu exit. Setelah exit kita write agar IP root yang tadi kita konfigurasi jalan. Oke, setelah oke ini kita exit, masuk di router yang kedua. Kita lakukan hal yang sama dengan IP root, cuman yang berbeda IP-nya. Di sini kita pakai 13.13.13.0, kemudian netmask-nya 255.255.255.0, kemudian 20.20.20.1. Kemudian kita enter lalu exit. Setelah itu kita lakukan one. Nah, setelah berhasil kita bisa mengecek apakah nomornya sudah dapat. Nah, untuk di yang laptop ini kita masuk di bagian desktop, IP-nya kita ubah menjadi DHCP. Nah, setelah sukses itu tandanya berhasil. Kita masuk di Cisco komunikasi, di sini dapat nomornya. Setelah itu kita yang home VoIP kita masukkan dulu server address-nya, yaitu IP-nya. Yang pertama kita masukkan 13.13.13.1. Ini untuk server address yang tersatu. Kita X saja, kemudian masuk di analog phone. Di sini kita lihat sudah dapat nomor ya semuanya. Kita lakukan hal yang sama pada laptop yang di router 2. Masuk desktop, IP-nya kita ubah menjadi DHCP. Sukses, kita lihat sudah dapat nomor. Kita cek dulu yang lainnya. Ini sudah. Ini juga sudah. Ini juga sudah. Ininya kita masukkan. Yang kalau tadi 13 sekarang 14.14.14.1. Kemudian kita keluar, masuk ke analog phone. Udah. Sekarang kita tes untuk komunikasi apakah bisa menggunakan PDU. Misal dari IP phone 0 ke IP phone 3. Kita lihat di sini. Sekarang kita akan melakukan tes pada PDU
dengan cara coba kita tes dari router 1 ke router 2. Di sini sudah terlihat sukses. Kita percepat dulu agar vibrasinya mendengar. Kemudian dari laptop ke laptop 1 sukses. Selanjutnya IP pon 0 ke IP pon 3 dan seterusnya sukses. Atau sebaliknya dari router 2 misal IP pon 5 ke IP pon 2 router 1. Di sini terlihat sukses. Atau bisa juga kita melakukan ping pada laptop. Sini kita lihat dulu IP-nya. Dia dapat yang 14.14.7. Sini kemudian kita ping di sini di command prompt kita ketik ping 14.14.14.7. Kita enter. Oke, ternyata sudah tersambung ya dengan laptop yang di router 2. Mungkin cukup sekian video praktek dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah dalam pengoperasian Cisco-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.